warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Sudah makan siang tadi? Ada sudah dan belum. Sudah sholat dulu tadi? Nanti pada saat pembelajaran Anda ikutin dari apa yang saya sampaikan. Mungkin sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu. Ali lagi tapi cewek, Alia Rusida, Amalia Mardana. Kok sakit? Sakit apa dia? Infeksi saluran pencernaan. Infeksi saluran pencernaan. Sehari makan 5 kali atau 10 kali? 2 kali, Pak. Berapa? 12? 3 kali. Oh, 12. Oke, 3 kali. Berarti pagi sarapan atau 3 kali itu malam kan? Ya, 3-nya malam gitu. Mulai siang sampai malam 2. Oke. Sehari harusnya makannya 3 kali atau 4 kali? Harusnya makannya berapa kali? 2. Anda silakan mau makan berapa kali, yang penting kalau nggak puasa pagi ada sarapan. Teman, kita awali dengan berdoa. Mohon untuk bisa stop dulu aktivitasnya. Kita berdoa sama Tuhan, bukan sama teman kita. Stop dulu. Kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan keputusan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya ingin sebelum kita masuk ke materi hari ini kita mau belajar apa, jalan. Terus tujuannya belajar itu saya mau ngetes konsentrasi kalian. Apakah kalian fokus? Saya pernah tes yang tepuk ya. Yang tepuk udah? Yang berhitung bagaimana? Yang berhitung? Selamat pagi, pagi, sore, habis semangat lagi, siang, 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 malam. Kemarin habis belajar apa ya? Penyesuaian. Tadi salah satu. Ini deh, apa namanya, kendali medan. Apa itu jurnal penyesuaian kamu lakukan? Penyesuaian adalah menyesuaikan sesuatu. Salah satunya adalah penyusutan. Kenapa harus disesuaikan? Karena kan harganya pasti berubah pasti. Ada perbedaan angka. Oke. Masuk. Nah, apa yang harus disesuaikan? Tadi kan kenapa harus disesuaikan? Karena ada angka yang tidak sesuai. Oke, apa yang menjadi dasar? Kenapa itu harus disesuaikan? Ini ada bisa bantu? Apa yang disesuaikan? Iya. Apa? Aku nominal sama pemberian. Sudah oke, tapi masih kurang tepat. Ada yang bisa bantu? Oke? Beban atau pendapatan yang belum diakui? Beban atau pendapatan yang berbeda. Oke, benar, tapi masih kurang tepat. Ya. Apa yang harus Kenapa harus disesuaikan? Apa yang menjadi dasar ini harus disesuaikan? Pencatatan di awal sama stop. Pencatatan di awal atau stop di jurnal. Oke. Semua jawabannya betul, tapi kalau digeneralkan, kenapa harus disesuaikan? Karena ada sesuatu yang sebenarnya yang berbeda dengan yang Anda catat. Oke. Jadi apa yang Anda catat sekarang ya di pencatatan Anda itu tidak sama dengan yang realnya. Ya, yang realnya banyak, mungkin rekening koran yang ada di gudang, terus apa itu tadi di kartu aktiva tetap kalau bicara penyusutan. Jadi apa yang dicatat itu ternyata tidak sama. Ya, misalkan mbaknya uang sakunya atau uangnya sekarang berapa? Mungkin kamu aja nggak usah nyontek uangnya kamu. Kenapa harus tanya sebenarnya 20 juta, 20 miliar, apa 20 perak? 20.000, oke. Uangnya dia 20.000. Nah, tapi dia mencatat di catatannya dia, ya di sini tercatat ternyata 20 juta. Nah, yang betul itu yang dicatat, apa yang di dompetnya dia? Dompetnya. Berarti yang disesuaikan dompetnya atau catatannya? Clear ya materi kemarin ya? Ada pertanyaan nggak terkait materi kemarin sebelum saya lanjutkan materi hari ini? Ada nggak? Bertanya tandanya pintar. Bertanya iya, mau apa? Jet pribadi? Jalan-jalan ke Bali? Hah? Iya, udah bertanya. Oke. Tidak ada pertanyaan, berarti materi kemarin sudah clear ya. Jadi kemarin kita sudah melakukan jurnal penyusunan. Hari ini kita akan masuk ke laporan keuangan. Teman-teman, ini saya sajikan lembaga kerjanya. Kita akan belajar terkait dengan laporan keuangan, ya. Yang mana
tujuan dari pembelajaran ini ya teman-teman itu bisa menyusun laporan keuangan. Ya, pastinya tahu nih laporan keuangan apa saja dan bagaimana cara nyusunnya. Ya. Jadi kita akan belajar yang pertama laporan keuangan apa saja sih. Terus setelah kita tahu bagaimana cara menyusun itu. Nah, hari ini saya akan kasih beberapa tips dan triknya untuk Anda ya. Semoga cara-cara cepat yang versi saya ini bisa membuat Anda yang tadinya sudah pintar jadi tambah pintar. Kalau ada sesuatu yang beda ya selama pembelajaran ini, Anda harus kritis untuk ini menanyakan ya. Anda kan S1 pendidikan akuntansi. Salah satunya menyiapkan materi ini yang ada di lapangan, salah satunya yang ada di SMK. Ya, Anda kan dari awal ke teman-teman kita suruh membaca ya. Teman-teman perhatikan di sini kita akan masuk ke materi laporan keuangan. Laporan keuangan ada berapa? Laporan keuangan ada berapa? 5. Coba sebagai satu. Yang sana. Apa? Tambah rugi. Oke, betul. Apalagi Mbak ini pidato. Laporan keuangan. Perubahan modal. Vendor. Harus kas. Oke. Mas, saya belum hafal semua di sambil saya menghafal ya. LSAC neraca kurang satu ya. Apa lagi Mbak? Masalah lagi? Sifat. Apa lagi? Harus kas sudah, neraca udah, laba rugi udah, perubahan modal udah. Atau hanya 4? 5. Oke, yang satu apa? Apa? CLBK. Gimana? Catatan keuangan. Oke. Ya. Kalian keren banget nih ya, udah. Laporan keuangan ada 5, betul sekali tadi dari Elsa A, Elsa C, vendor, pidato, sama sifat. Ada 5 laporan keuangan menurut PSAK. Laporan keuangan yang disajikan ada? Ada berapa? 3. Kalau 3 apa aja? Laba rugi. Perubahan modal. Arus kas tidak disajikan? Nggak disajikan? Disajikan nggak? Ayo, ini dong, nyampaikan dong. Kan jawabnya cuma 2, disajikan apa tidak? Ya. Disajikan apa tidak? Disajikan. Disajikan apa tidak? Tidak. Disajikan apa tidak? Jadi 2 Arus kas disajikan nggak? Laporan keuangan itu ada 5, laporan keuangan yang disajikan itu ada 4 sampai ke 10. Yang disajikan itulah yang akan kita bahas hari ini. Oke, are you ready? Sudah siap belum? Siap. Laporan keuangan, Anda mengikuti tips dan triknya saya. Di kelas itu Anda jangan mengerjakan, terus saya menjelaskan. Nanti nggak ketemu, paham nggak? Anda nggak perlu menjelaskan. Anda cukup mencatat apa yang pengetahuan baru yang Anda dapatkan di saya. Terus Anda kerjakan, setelah itu Anda tanyakan apa yang Anda nggak bisa. Tanya jangan japri, tanya itu di grup. Anda nggak sadar pertanyaan kamu 1 tambah 1 bisa jadi di kelas yang nggak tahu itu ada 9. Gara-gara kamu chat, dia ikut membaca, itu Anda kalau Anda Anda nggak sadar kalau itu Anda sedang beramal pengetahuan. Anda nggak bertanya. Tapi kalau japri, nggak menarik. Kan saya japri aja, malu saya sama teman-teman. Nggak ada malunya sekarang. Yang malu itu besok kalau Anda habis kuliah ini nggak bisa praktikum, itu ada malu. Ya. Oke, di sini kita akan bahas. Saya akan kasih trik yang pertama. Di dalam laporan keuangan itu ada bantuan namanya worksheet neraca lajur. Oke. Nah, neraca lajur ini akan saya jelaskan tips dan triknya. Itu ngambilnya dari neraca saldo setelah posting. Oke. Jadi kan Anda sebelum ini Anda mengerjakan apa? Apa? Buku besar. Oke, terus sekali ya. Di buku besar itu kan muncul neraca saldo. Neraca saldonya masuk ke sini. Teman-teman, untuk mengerjakan ini saya coba untuk ini menghidupkan ini dulu sebentar ya. Klik ya. Kalau Anda mengerjakan jurnal tulisan kan sudah dimasukkan. Nah, setelah jurnal tulisan dimasukkan, Anda bisa mengerjakan ini adjusted trial yang debit ketemu debit ketemu kredit, bisa ya? Oke. Tidak ada angka di worksheet itu yang angkanya minus. Yang ada kalau minus berarti dia geser tempat. Yang tadinya debit sama kredit ya. Oke. Saya rasa ini di SMK, di SMA sudah ada. Bisa kasih trik. Kalau Anda mengerjakan di sini ketemu angka 5, ingat
Kemarin sudah saya ajarkan akun 1 sampai dengan 3 adalah akun apa? Real. Akun real akan masuk mana? Neraca, masuk real. Akun nominal masuk ke? Cara kerja Anda setelah memasukkan di sini 5 juta dan ini akunnya adalah misalkan kodenya 1, maka langsung Anda kerjakan di sini 5 juta. Jangan mengerjakan ini dulu selesai, baru Anda pindahnya selesai, maka Anda akan lupa. Ini kalau filosofi kita di akuntansi, intinya adalah mendingan Anda jangan menunda pekerjaan. Karena pas menunda, Anda harus mengulangi lagi untuk pemanasan Anda. Jadi kalau ini ada, lakukan saja, karena di belakang ada pekerjaan baru lagi. Ya. Jadi ini saya menggabungkan akuntansi ke filosofi. Ya. Jadi muncul psikologi, psikoakuntan. Ya. Bisa dipahami? Oke, trik berikutnya yang Anda kerjakan kalau sudah selesai semua, Anda jangan menjumlah ini. Jangan menjumlah ini. Ini hanya ada di cara belajar saya. Di buku manapun kalau Anda sandingkan dengan yang ini metode pembelajaran, bukan konsep akuntansinya. Konsep akuntansinya angkanya akan sama. Saya akan mengajarkan Anda dan Anda akan mengajarkan ini juga. Ini namanya teknis. Trik saya pertama, besok pada saat Anda ujian, itu worksheet-nya ada 2 tipe soal. Ada yang disuruh mengerjakan worksheet, ada yang tidak ada worksheet. Nah, untuk yang perkembangan sekarang yang uji sertifikasi, nanti kan kita akan sertifikasi, itu nggak ada worksheet-nya. Ya, jadi laporan keuangan itu dibagi 2. Laporan keuangan yang pertama itu jurnal penyesuaian. Setelah penyesuaian Anda posting, muncul neraca 1 setelah penyesuaian. Ya. Nah, hasil dari neraca 1 setelah penyesuaian itu yang Anda jadikan untuk menyusun laporan keuangan. Itu ya. Nah, ini gambarannya sekarang itu adalah menggunakan worksheet. Besok kalau Anda mengerjakan worksheet ini kan pertama otomatis Anda mengisi semua akunnya sesuai yang ada di neraca saldo. Nah, nanti kan ada jumlah kan di sini. Kalau Anda menggunakan Excel, Anda tinggal sum saja jumlah. Tapi tips yang pertama, jumlah yang di sini itu Anda tidak perlu menggunakan kalkulator menjumlah. Anda ngambil dari mana? Neraca saldo yang ada di buku besar. Kalau Anda melakukan, berarti ada waktu yang terbuang untuk Anda menggunakan kalkulator. Karena ada di neraca saldo sudah ada. Ya. Tapi besok ujian Anda itu seperti ini. Ini kan buku besar ya. Setelah buku besar, Anda lanjut ke laporan keuangan. Jadi Anda kalau sudah ujian dan keluar misalkan istirahat dan itu akan ujian lagi, Anda nggak boleh bahas soal yang tadi habis ujian, nggak ada manfaatnya. Yang Anda bahas adalah yang akan kamu hadapi di depan. Harusnya anak akuntansi itu tipikalnya cepat mumpang gitu. Karena di filosofi akuntansi kayak gitu. Jadi Anda kerjakan, selesaikan, lupakan. Karena ada step berikutnya, ya kan? Oke, itu seri saya bahas satu-satu. Langkah berikutnya nih. Ini kolom apa? Jurnal penyesuaian. Anda kan isi dari jurnal penyesuaian. Ngambil pindah saja kan? Ini masih belum ada trik. Nah, trik berikutnya dari sini. Kenapa saya melakukan trik ini? Saya dulu sempat ada terkendala di akuntansi sudah sering dari bahasa ini. Sehingga gimana caranya saya biar bisa bekerja cepat? Tapi jawabannya benar dulu. Besok kalau ada ujian, pas sertifikasi, soal Anda itu bukan kunci worksheet, tapi kunci neraca saldo setelah posting. Oke? Berarti Anda akan disajikan sampai dengan kolom ini. Ya. Tapi kalau ada kuncinya worksheet, berarti Anda dapat full segini. Dapatnya sudah utuh dan itu sudah jawaban yang benar. Meskipun tadi sesi yang pertama Anda tidak sampai selesai. Ini konsep yang ujiannya sertifikasi, tapi pas kerja Anda ya full. Anda mau nggak selesai, Anda suruh nyari tahu. Anda bekerja di misalkan jadi akuntan, terjadi selisih 100 rupiah. Ya ditutup buku di perbankan tanggal 25 Desember pas libur Natal, Anda mencari itu selisih 100. Padahal Anda sudah mau jalan-jalan ya ke Karimun Jawa di tahun baru, itu Anda di kantor suruh lembur cari kenapa terjadi selisih di sini. Jadi harus ketemu kenapa bisa, jangan-jangan salah input dan yang lainnya. Itu padahal angka 100 kamu tinggal ganti saja kan, dan bisa. Ya. Oke, kesini saya kasih materi laporan laba rugi teman-teman. Kalau sumbernya dari adjust real value, oke, kodenya adalah 4 sampai 9. Laporan laba rugi, Anda kan sudah dapat ini. Siapa yang masih kesulitan mengerjakan profit and loss statement? Ada yang kesulitan? Tidak ada. Berarti bisa. Oh, ada yang kesulitan, ada. Ada yang masih kesulitan atau ada? Tapi di SMK sudah diajarkan ya? Belum. Ikutin ini akan memudahkan saya
saya merubah gaya belajar ini akan memudahkan pola pikir Anda. Intinya Anda harus punya konsep akuntansi itu mudah, akuntansi itu mudah, akuntansi itu mudah. Tapi kalau Anda main blok, ini susah ya susah beneran ya. Nah, cara untuk Anda berpikiran akuntansi itu mudah, boksit itu cepat, nah saya kasih triknya. Ya, oke. Cara kerjanya nih. Akun yang masuk ke laba rugi itu kodenya adalah 4 sampai dengan 9. 4 sampai dengan 9. Maka Anda tinggal memasukkan akun 4 sampai 9. Kalau Anda itu bukan kunci worksheet, tapi kunci neraca saldo setelah posting. Oke? Berarti Anda akan disajikan sampai dengan kolom ini. Ya. Tapi kalau ada kuncinya worksheet, berarti Anda dapat full segini. Dapatnya sudah utuh dan itu sudah jawaban yang benar. Meskipun tadi sesi yang pertama Anda tidak sampai selesai. Ini konsep yang ujiannya sertifikasi, tapi pas kerja Anda ya full. Anda mau nggak selesai, Anda suruh nyari tahu. Anda bekerja di misalkan jadi akuntan, terjadi selisih 100 rupiah. Ya ditutup buku di perbankan tanggal 25 Desember pas libur Natal, Anda mencari itu selisih 100. Padahal Anda sudah mau jalan-jalan ya ke Karimun Jawa di tahun baru, itu Anda di kantor suruh lembur cari kenapa terjadi selisih di situ. Jadi harus ketemu kenapa bisa, jangan-jangan salah input dan yang lainnya. Itu padahal angka 100 kamu tinggal ganti saja kan, dan bisa. Ya. Saya ingin Anda itu merubah pola belajarnya adalah pola belajar yang betul adalah yang kamu sukai. Kalau Anda suka belajar jam 12 malam, misalkan masuknya belajar jam 12 malam. Ya, jadi nggak ada yang salah, punya variasi masing-masing. Yang salahnya nggak belajar. Ya. Perhatikan saya membuat rumus ini. Diawali dengan D, di tengahnya D, diakhiri dengan diawali dengan D, diakhiri D. Diakhiri dengan D. Jadi diawali dengan D, di tengahnya D, diakhiri dengan D. Mindsetnya mudah nggak? Diawali dengan D, di tengahnya D, diakhiri D. Nah, ini lihat, ini komponen diawali dengan huruf D, di tengahnya D, diakhiri dengan D. Maka di sini adalah K. Nah, ini rumus versi saya. Semoga versi saya ini menginspirasi cara belajar Anda. Ya. Oke, rumus ini rumus formulanya neraca saldo itu ini 3, 2, 1. Diawali dengan D, di tengahnya D, diakhiri dengan D, rumusnya 3, 2, 1. 3, 2, 1. Enggak ada ini di buku manapun. Ini juga saya menemukan untuk diri sendiri. Semoga bisa ditiru Anda. Atau Anda punya rumus yang lain. Saya punya rumus Pak, namanya CO2K, ya CK, macam silakan. Yang penting Anda bisa menerjemahkan untuk itu. Oke, perhatikan di matematika D ini yang nggak ada pangkatnya itu artinya 1. Oke. Anda sedang di akun apa nih laba rugi mulai akun berapa? 4 saldo normalnya di mana? 4 saldo normalnya di kredit. Perhatikan yang saldonya 4. Yang di kredit ada berapa? 2. Berarti dia ini rumahnya. Rumahnya dia di kredit. Kalau dia tidak ada di rumahnya, kasih rumah nominalnya. Tandanya minus. Di Excel itu berarti 4 kalau Anda mau jumlahkan S atau COGS. Kalau hanya ada 1 ya berarti itu net CGS. Ya. Karena di metode fisik kan ada purchase diskon, yang lainnya ini kan orang tua, makanya ada 1. 4 dikurangi dengan 5. Jadi misalkan ada mau ke kamar kecil silakan, tapi harus di manage. Ya. Di manage itu kalau pas mau masuk kelas tuh saya ke kamar kecil dulu misalkan. Terus ini materinya susah nih, gitu. Anda boleh nanti minta diulang lagi ke dosennya itu ya. Jadi jangan sampai pas lagi genting-gentingnya Anda malah pergi misalnya. Harus manage betul. 4 dikurangi 5 namanya gross profit. Laba potong. Anda cukup hafalin. 4 dijumlah namanya net sale, 5 dijumlah namanya net CGS. Net sale dikurangi net CGS namanya laba potong. 4 sama 5 sudah. Berikutnya lagi akun udah berapa? 6. Selanjutnya adalah 6. 6 ini ada jumlah. 6 ini paling banyak nih. 6 ini. 6 ini ada jumlah namanya operating expense atau beban operasional. 6 ada jumlah namanya total operating expense. Urut aja kan? Dan angkanya pasti betul karena ini sudah ada angkanya di sini. Tinggal pindah saja. Nah, total operating expense misalnya nih, gross profit angkanya 10. Total operating expense angkanya 6. Nah, ini dikurangi. Jumlahnya berapa? 4.
4 ini namanya operating income atau laba operasi. 6 sudah? Yang belum apa lagi? 8 sama 9 pendapatan dan bukan lain-lain. Jangan dimasukkan akun catatan saya, akun income tax expense. Income tax expense ini jangan kamu masukkan ke akun expense. Jadi ada jumlahkan semuanya 6 kecuali income tax expense. Bisa belum? Oke. Silakan Anda catat ini. 8 sama 9 ada jumlah namanya other income and other expense. Misal hasil penjumlahan ini pendapatannya 5, bebannya 6. Berarti angkanya berapa? Angkanya berapa? Nih, pendapatannya 5. Pendapatan lain-lainnya itu 5. Beban lain-lainnya 6. Berarti sekarang minus 1. Misal angkanya adalah minus 1. Nah, ini ada jumlahkan. 4 dijumlahkan dengan minus 1 angkanya berapa? 3. 3 ini namanya income before tax. Misal income tax expense-nya adalah 1. 3 dikurangi 1? 2. 2 ini adalah income after tax. Dan angka 2 ini, angka 2 itu pasti angka yang ada di solusi. Handphonenya jangan dibuat mainan. Handphone, spion, bom molotov. Itu kalau cowok kamu itu WA, ya cowok kamu itu udah diputus. Karena dia tahu kamu lagi belajar, hanya di chat. Udah makan dulu, tahu bisa lagi begini. Kalau chatnya masih bagus atau begini, apa namanya? Ayo ketahuan main handphone, baca chat saya kan. Udah fokus ke materi penting tuh, materi bikin kaya kamu. Itu keren, ada. Tapi kalau balesin terus dan putus dia, nanti kamu akan diputus sama dia. Karena dia nggak membawa sesuatu yang kebaikan di Anda. Ya. Bukan berarti ini kok saya ngajarin orang untuk kenalan bukan, ini realistis, ada asuransi, ya. Jadi kalau anda nggak paham, yang salah adalah dosennya. Ya, oke. Untuk menjawab permintaan maaf saya, 1 sampai 9 adalah kode akun. Ini kode akun Pak. Bahasa apa ya? Sama? Oh yang tadi Danika itu ya. Ini Mbak Danika. Saldo normal paham? Normalnya dia itu ada di situ. Itu namanya dia saldo normal. Ya, kalau dia tidak normal dikasih turun. Saya normalnya di Indonesia, sekarang saya lagi di Singapura, saya nggak punya rumah, saya kasih rumah minus. Misalkan kayak yang nomor apa yang kode akun 2 itu kan juga sudah Pak. Iya. Misalkan yang Iya. Jadi pada saat dijumlah angkanya tidak menambah, tapi negatif. Ya. Ini di kelas ini Anda semester berapa? Semester 3. Jumlahnya berapa? Anda? 32. Nah, saya semester tua gabung kelas Anda. Ya, saya bukan rumahnya di sini. Maka di kelas Anda ini saya dikurung, bukan menjadi jumlah kelasnya Anda. Karena pertanyaannya adalah berapa jumlah di kelas ini yang semester 3. Nah, berarti saya kan ada di sini. Saya ini di minus dikurung karena saya bukan rumahnya di sini. Udah cara berpikirnya itu saya menggunakan ini rumah. Kan kita sering bilang ini saldo normal. Normal tidak normal saya lebih mudah dengan ini rumahnya di rumah ini. Nah, nggak ada yang salah. Ada mau bilang ini karena yang notabene yang normal yang sering kita keluar di buku kan menggunakan saldo normal. Ya, jadi kayak kita menggunakan bahasa apa yang diajarkan di Malaysia sama kita mungkin ada sedikit yang berbeda pengucapannya, tapi maksudnya sama. Nah, Anda cari maksud yang mana? Cari maksud yang paling mudah Anda pahami. Paham ya? Anda harus paham ini siklus ini karena seorang auditor ya itu kuncinya adalah paham manualnya, paham akunnya. Dan Anda adalah jurusan akuntansi. Saya jurusan misalkan olahraga, berarti kata dasarnya adalah misalkan olahraga saya, tapi raga saya nggak saya olah, berarti saya salah jurusan. Anda jurusan apa? Akun. Kata dasarnya akun. Saldo normal akun Anda nggak mudeng, Anda segera apa namanya? Ya tobat masukan. Iya, apa saya jurusan kedokteran ya gitu kan? Ya pas pindah sana, nama-nama istilah-istilah biologi ini gak mungkin juga, salah sendiri juga. Apa saya jurusan di MIPA nama-nama Latin ya biologi gak mungkin juga. Nah ini
Tapi kalau Anda nggak mudeng, ini yang saya nutip kemarin, kalau Anda ternyata ada kesulitan belajar, tapi Anda sedang usaha, itu berarti Anda lagi mikir. Justru bahaya kalau Anda merasa tidak melakukan usaha apapun, terus saya kok nggak ini ya, awalnya nggak punya beban. Ya jangan-jangan itu yang bermasalah. Jadi kalau Anda masih belum mudeng, tidak apa-apa. Yang penting yang nggak mudeng itu bertanya. Ya, bertanya kalau nanti Anda apa namanya critical thinkingnya, public thinkingnya terbentuk. Jadi ada lagi yang masih bingung belakangnya ini? Kalau Danika kan masih kesulitannya tadi. Ya. Bapak bisa dijelasin ulang yang habisnya income tax tadi, saya sempat ketinggalan. Oh ini income tax. Ya. Income tax itu artinya udah 6. Kecuali income tax expense. Karena income tax expense tepatnya ada di sini. Kita pindah di atas. Income before tax. Setelah dikurangkan dengan income tax expense, ini namanya income after tax. Maka income tax expense itu yang dari 6 itu nggak dimasukkan. Ya. Habisnya Oh setelah 6. Setelah 6. Oke. Setelah 6 tinggal 8 sama 9. 8 itu pendapatan. Ya. Contoh nih, 8 ada misalkan ini 1, 2, 3. Angka ini angka positif karena pendapatan. Oke. Anda nanti akan mencoba membacakan yang laba rugi. Ya. Kalau ada sesuatu yang apa namanya, yang Anda kurang pahami, Anda bisa langsung bertanya. Jangan bertanya secara japri, langsung di grup. Jadi kita bisa diskusi di situ. Ya. Oke. Ya. Nanti untuk sesi ini di-cut ya. Saya untuk video ini biar judulnya cukup satu saja, laporan laba rugi, biar kalian bisa geser juga. Ya. Nanti yang sesi ini di-cut. Oke, teman-teman, itu untuk terkait laporan laba rugi ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, jangan lupa teman-teman melanjutkan pekerjaan yang laporan lembar kerja yang sudah pemisah itu ya, LK-nya Anda kerjakan di situ. Nanti Anda bikin link Google Drive pengumpulannya ya, bisa di deskripsi grup juga. Nanti kita akan ngecek di situ ya. Besok kita akan belajar lagi di laporan apa namanya, ada laporan perubahan modal, neraca, arus kas, jumlah penutup, dan neraca satu setelah penutupan. Ya. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, saya senang sekali hari ini Anda bisa semangat ya untuk pembelajaran kali ini. Setelah ini Anda bisa segera kembali ke tempat masing-masing. Ada pertanyaan? Ada? Oke. Mungkin saya tutup dengan sedikit penyemangat ya. Ini tadi sudah Anda sampaikan, saya nggak bisa nih, saya nggak bisa. Siapa yang saat ini Anda merasa kesulitan, ya Anda merasa banyak beban, tapi Anda berusaha untuk memecahkan itu tandanya Anda sedang menuju ke puncak. Ya. Tapi kalau Anda datar ya, rasanya kayak nggak menantang, Anda kayak kok stuck aja loh kayak gini, Anda minta ini Anda tercapai, kayak gini Anda tercapai, itu berarti Anda sedang di zona nyaman. Tapi kalau Anda yang, oh ini aku kasih susah nih, gimana nih caranya, ini, ya itu berarti Anda sedang menuju ke puncak, berarti Anda sedang on the track. Ya, yang tidak on the track, yang paling parah adalah Anda merasa pusing, Anda merasa tertekan, Anda merasa kesulitan, tapi Anda tidak melakukan apapun, itu jangan sampai. Ya. Tapi kalau Anda sudah melakukan berbagai cara dan di situ Anda masih merasa kesulitan, Anda sedang menuju ke puncak. Ya. Jadi teman-teman, terima kasih. Saya harap minggu depan bisa ketemu lagi dengan suasana yang sangat menarik. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.